Baiklah teman-teman, kita mulai aja. Nanti sambil menunggu yang lain, kita mulai dulu aja, nanti yang lain bisa masuk. Karena ini udah jam 13.14, kita kan kemarin kita sorenya kita akan mulai jam 1 ya. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar? Semoga semua tetap sehat, tetap semangat walaupun kerja di rumah. Kita masih diberi kesehatan semua ya. Nah, pada siang hari ini sharing session kedua kita. Yang pertama kemarin kita udah mulai dengan judul Stay Fit, Stay Productive, Stay Fit. Nah, itu kemarin kita sama Dr. Adelida dari Kimia Farma. Nah, ini sharing session kedua kita. Sekarang kita mengangkat judul terkait dengan pengalaman berperang melawan COVID-19. Nah, pembicara kita udah ada di tengah-tengah kita, yaitu Ridwan Syah Yusuf Ahmad. Nah, beliau merupakan Dewan Eksekutif Tim Akselerasi Pembangunan Jawa Barat. Nanti bisa langsung dikenalkan sendiri oleh beliau. Nah, selanjutnya untuk supaya kita lebih cepat, dalam kesempatan ini saya mengajak teman-teman kita berdoa dulu sebelum kita mulai acara. Semoga wabah COVID ini cepat berlalu dan kita diberi kesehatan dan kita bisa bekerja seperti biasa seperti semula. Nah, baiklah, berdoa dimulai. Selesai. Nah, selanjutnya teman-teman yang belum mute audionya, silahkan di-mute, kita akan segera mulai. Baiklah, untuk membersihkan waktu, kita sudah ada pembicara bersama Kang Yusuf. Baiklah, saya serahin ke Kang Yusuf untuk langsung memulai acara. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua, Teteh, Mas, Mbak semuanya. Pertama-tama, perkenalkan saya Ridwan Syah Yusuf. Saat ini pekerjaan membantu Pak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat untuk urusan kerjasama, infrastruktur, dan investasi. Segala puji bagi Allah kita bisa bertemu secara online siang ini dalam situasi yang mungkin berbeda ya. Biasanya dengan PT LNI saya lumayan intens juga dari zaman direksi sebelumnya. Jadi biasanya suka mampir ke Mega Kuningan, tapi kali ini tampaknya ketemunya via online ya, karena situasinya berbeda. Bapak Ibu sekalian, sesuai arahan Kang Aib ya, panitia yang meminta saya berbagi dengan Bapak-Bapak. Jadi ya betul, saya survivor COVID-19 Bapak Ibu sekalian. Itu udah agak lama juga sejak sembuh. Saya itu adalah positif ke-10 Pak di Jawa Barat. Jadi waktu itu memang masih sangat awal-awal sekali dan memang situasi mungkin agak berbeda dengan sekarang yang menurut pemerintah tampaknya sudah cukup on dengan kebijakan. Jadi mungkin cerita awalnya Pak, saya habis pulang dari bisnis di Australia, pulang tanggal 1 Maret Pak, lalu kemudian waktu itu case pertama COVID Pak di Indonesia tanggal 1 Maret tersebut. Jadi setelah pulang, saya langsung diminta Pak Gubernur juga untuk membantu men-set up lab ESDA atau lab tes COVID-19 di Kota Bandung di Jawa Barat. Jadi waktu itu selama 2 minggu kita melakukan persiapan sampai akhirnya kita bisa melakukan tes mandiri tanpa bergantung ke Jakarta, karena kita tahu Jakarta pasti bottleneck, sehingga kalau Jawa Barat penduduknya banyak, kalau semua ke Jakarta juga nggak bagus buat kita. Nah, sehingga Pak tanggal 14 itu labnya sudah siap, tanggal 15-nya kita diminta melakukan tes proaktif, artinya buat mereka yang pulang dari perjalanan luar negeri, mereka yang banyak berinteraksi dengan mitra asing dan punya gejala, itu diundang. Saya termasuk yang tidak ada gejala Pak, jadi ketika dites dalam keadaan baik-baik saja.
Kita dites tanggal 15 paginya, kemudian maghrib itu langsung ada hasil, saya dinyatakan positif. Dan itu adalah hasil positif pertama yang dihasilkan dari labkesda kita, labkes Provinsi Jawa Barat. Nah, malam itu sebetulnya idealnya saya langsung masuk rumah sakit, tapi rumah sakitnya penuh dan diminta stay dulu 1 malam di rumah, baru besoknya masuk rumah sakit. Nah, setelah saya ketahuan positif, tentu kita melakukan yang namanya contact tracing, mengecek siapa saja yang berinteraksi dengan saya dalam waktu 2 minggu terakhir. Ya, dapatlah beberapa list, besoknya kemudian mereka dites, termasuk keluarga saya, anak dan istri saya dites, dan beberapa kolega mitra yang saya temuin, yang saya anggap kontaknya lumayan dekat ketika pertemuan, itu juga di follow up dengan tes lebih lanjut. Ada beberapa yang positif, sangat sedikit, 1 atau 2, tapi istri saya juga ternyata positif, anak saya negatif hasilnya. Jadi saya masuk rumah sakit duluan, kemudian besoknya disusul istri saya masuk rumah sakit juga. Kami dirawat Pak di rumah sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung, di ruang isolasi. Jadi memang suasana isolasi Bapak Ibu tuh beda ya, kalau mungkin pernah ke rumah sakit atau di opname di tempat biasa. Kalau di isolasi itu betul-betul ya isolasi gitu, terkukung gitu, pintu masuknya 4 lapis, orang yang datang dengan pakaian astronot ya, APD lengkap gitu dan sebagainya, membuat kita juga agak stres juga di awal kan, paranoid juga melihat ini gimana dan sebagainya. Nah, saya tentu khawatir kan awal-awal itu, karena pastinya kita juga belum tahu ini penyakitnya apa dan bagaimana, sehingga ketika awal ya saya langsung melakukan baca-baca, nanya-nanya juga. Saya tanpa gejala, tapi ketika di X-ray ternyata ada pneumonia di paru-paru saya. Tapi pas saya dikonfirmasi oleh dokter, juga baca beberapa makalah atau artikel, kalau dari awal keadaannya baik, tanpa gejala, sampai ujung pun keadaannya juga tanpa gejala. Dan memang COVID itu berbahaya Pak, Ibu, untuk mereka yang sudah agak lanjut usia, yang punya penyakit bawaan seperti tekanan darah tinggi, jantung, paru-paru, diabetes, obesitas, itu resiko berbahaya lebih bahaya. Bahaya dalam artian apa? COVID itu ketika terkena mereka yang punya penyakit bawaan, ngabisinnya lebih cepat. Jadi makanya kalau Bapak Ibu juga perhatikan di data-data statistik di gugus tugas COVID nasional, di awal-awal tuh meninggalnya cukup banyak gitu. Kenapa? Karena memang COVID itu begitulah, dia menghabiskan tubuh seseorang. Yang sembuh memang agak waktu, saya sampai 3 mingguan, istri saya juga lebih dari 3 minggu. Makanya seakan-akan angka sembuhnya lama, karena memang proses antibodi melawan si virus ini cukup banyak, cukup panjang. Nah, yang dilakukan rumah sakit ketika dirawat buat pasien tanpa gejala sebetulnya memastikan produksi antibodinya itu berlangsung dengan baik. Jadi kita dikasih obat kloroquine, habis itu dengan lainnya sih nggak ada, betul-betul hidup normal saja, hanya diisolasi. Nah, buat mereka yang punya gejala sesak nafas, yang diobatin itu bukan si virusnya juga, tapi si sesak nafasnya itu, atau kesulitan nafasnya, dikasih alat bantu dan lain-lainnya, sehingga tubuh punya waktu yang cukup untuk bisa memproduksi antibodi. Nah, semangatnya begitulah cara pengobatannya. Kan belum ada vaksin, belum ada apa Pak, jadi memang nampaknya yang dilakukan dokter demikian. Makanya belakangan juga kalau Bapak Ibu perhatikan, untuk mengurangi beban rumah sakit, banyak yang menganjurkan untuk mereka yang tanpa gejala bisa dirawat di rumah atau di tempat isolasi non rumah sakit, sehingga rumah sakit bisa difokuskan untuk mereka yang memang betul-betul butuh pengobatan. Nah, sama di rumah sakit saya dikasih obat, Bapak Ibu sekalian, saya juga dicek secara berkala, di ronsen, diambil darahnya maupun di swab, diambil lagi. Jadi istilah swab itu, saya bisa sharing foto nggak, Mas? Bisa ya? Bisa share screen bisa. Oh iya. Oh, bisa share screen. Nggak, sharing foto aja nggak apa. Sambil jalan. Jadi memang proses penyembuhan ini ya intinya sih memberikan kesempatan untuk tubuh itu mengobati dirinya sendiri sehingga kita bisa terbentuk antibodinya.
Saya mau ngeliatin beberapa foto, izin sambil saya screen share aja mungkin. Jadi ini foto ketika di swab pertama kali, Pak. Jadi ambilnya tuh sampai ujung. Ini ketika aktif dia lakukan tes. Nah, saya mau ambil foto yang lain. Saya pengen nunjukin pemandangan ruangan isolasi lah ya. Bentar. Nah, ini. Nah, ini Pak, ini ruang isolasi Pak. Ya kamar sih, saya pindah kamar tuh sampai 3 kali. Ini kamar pertama. Ketika itu emang sendirian sebelum istri datang. Jadi membatas dengan tetangga itu dengan kaca, alat-alat lengkap. Tapi ternyata ketika setelah 3 hari di sini, saya diputuskan nggak butuh kelengkapan yang begitu kompleks, sehingga saya dipindahkan ke ruang isolasi yang lain. Ya sama di isolasi, betul-betul isolasi gitu. Sebetulnya ruangan biasa bedanya kita nggak ada penunggu, dan memang semuanya masih sendirian. Makanan pun yang diberikan itu bukan tanpa piring, jadi makanan sekali buang ya, alat-alat dan perangkatnya, karena memang itu mungkin jadi bagian dari mereka untuk menjaga diri. Makanannya standar Pak ya, sama lah kayak makanan di ini. Ya cuma karena makanannya rutin ya mungkin agak bosen juga. Jadi saya turun 10 kilo Pak pasca COVID ini, dari pertama kali masuk sampai hari ini. Karena memang sejak itu salah satu dampak COVID kan nafsu makan berkurang juga ya. Jadi kita betul-betul cuma lauknya dan sedikit karbohidrat yang ternyata membuat berat badan turun. Tapi bukan berarti saya bermasalah, karena memang saya juga sempat merasa kegemukan ketika dulu sebelum masuk rumah sakit. Nah ini tadi makanannya di situ. Ini masuk pintunya itu begini Pak, di kerangkeng dulu. Nah ini namanya ruang kemuning. Jadi ruang kemuning infeksi khusus. Jadi itu istilah yang mereka sebut untuk untuk kawasan si isolasi ini. Nah, kita lihat. Lalu kemudian ada beberapa foto lagi ya, saya mau ada sebentar 1-2 foto lagi supaya agak kebayang suasananya. Nah, setelah itu saya pindah ke ruangan isolasi yang lebih sederhana. Ini juga proses. Nah ini Pak dokternya kayak gini. Nah ini ruang isolasi kedua saya habis diambil tes swab. Dari begini penampilan dokternya sesuai mungkin kita lihat di TV-TV ya. Jadi tidak hanya dokter, perawat, menjaga kebersihan dan catering pun juga menggunakan pakaian sejenis ini, sehingga memang mereka terjaga sehingga tidak kena virus yang ada di tubuh pasien dan mereka juga bisa bekerja dengan normal. Jadi selama di rumah sakit total 2 minggu Pak. Setelah 2 minggu saya diperbolehkan pulang, tapi nggak boleh langsung pulang, nggak boleh langsung ketemu anak. Jadi 2 minggu lagi diminta mengisolasi mandiri sampai betul-betul clean, sampai betul-betul bersih. Ya total sebulan sebetulnya proses sampai betul-betul clean up lah versi dokternya. Sebenarnya tidak ada makanan khusus, tidak ada treatment khusus untuk yang tanpa gejala seperti saya. Jadi betul-betul antibody sama positive thinking kita. Ya saya ketika mendapatkan informasi kalau memang sejak awal dalam keadaan sehat, itu sampai ujung juga akan sehat, saya yakin ya insya Allah lewat lah ini. Maksudnya kita bisa melewati dengan baik, sehingga saya juga bersyukur bukan dalam keadaan yang butuh bantuan pernafasan, karena di ruang isolasi Pak, di yang pertama itu saya sempat melihat pasien tetangga meninggal. Saya cuma istirahat sebentar, kurang lebih 1 jam sampai 2 jam. Pas bangun, pasiennya lagi diproses untuk dibawa karena tidak bertahan. Jadi memang sebuah pengalaman yang cukup sedih juga ketika di rumah sakit. Lainnya memang kalau memang ada family atau keluarga yang kebetulan kena dan tanpa gejala, ya menurut saya nggak butuh panik. Dikerjakan saja sesuai prosedur, dites, makan yang cukup, istirahat yang cukup, kasih waktu 2-3 minggu untuk bisa pulih, karena produksi antibodi setiap orang beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lama, tapi rata-rata 2-3 minggu untuk proses COVID ini betul-betul tuntas. Sehingga kalau ini bisa dikerjakan,
insya Allah bisa berhasil. Ya makanya saya juga selalu menyampaikan ke teman-teman, ya, terutama yang di Jakarta kan fasilitas rumah sakit di Jakarta sudah lebih baik. Jadi penting buat kita juga cari tahu ketika memang ternyata virus ini datang kepada kita, tindakan apa yang butuh kita lakukan sehingga kita juga siaga, nomor kontak dinkesnya bagaimana, rumah sakit terdekat seperti apa, rumah sakit pemerintah yang mana, karena kan COVID itu gratis Pak, hanya jika di rumah sakit pemerintah, di swasta tuh nggak selalu gratis. Saya 2 minggu di rumah sakit biaya 0, ya karena di rumah sakit pemerintah, di rumah sakit Hasan Sadikin. Cuma saya dengar ada informasi di rumah sakit swasta biayanya lumayan, karena ruang isolasi Pak 1 hari 7,5 juta. Kalau saya 14 hari kali 2, bayangin berapa ratus juta saya mesti keluar uang gitu. Jadi bukan biaya yang murah kan buat kita bisa melakukan pengobatan. Nah ini satu hal yang memang butuh kita waspadai dan kita siap-siap juga. Lalu kemudian dalam prosesnya ya saya kira banyak hal penting. Saya juga banyak belajar Bapak Ibu tentang keterbukaan ya. Jadi awalnya saya juga tidak mau banyak cerita tentang COVID ini kepada teman-teman maupun kolega, tapi saya pikir itu bagian tanggung jawab juga ketika memang ada teman kita kena dan ternyata dia kena dari kita, kan ketika diobatin lebih cepat hasilnya akan lebih baik. Jadi makanya saya butuh 1-2 hari waktu itu sampai betul-betul bisa bercerita kepada banyak teman-teman kalau saya kena COVID, dan ternyata alhamdulillah support dari mereka positif, didoakan, disupport. Tetangga pun juga sangat menolong ya. Saya kan tinggal di rumah saya selama 2 minggu total dan alhamdulillah rumah terjaga dengan baik dan ketika saya pulang pun mereka juga accept lah dengan baik lah, tidak ada masalah dan sebagainya. Itu satu hal yang saya syukuri juga, artinya tidak ada isu sosial yang saya butuh hadapi ketika terkena COVID ini, dan saya kira itu kan tanggung jawab kita juga. Nah yang kemudian ya banyak yang mengatakan COVID ini sudah mulai menuju puncak dan mungkin kita akan mulai berkurang di akhir Juni lah. Jadi artinya mudah-mudahan nggak lama lagi ya, khususnya di daerah Jabodetabek. Dan ini penting buat kita untuk bisa juga mempersiapkan. Ya saya selalu bilang ke teman-teman yang segenerasi saya, yang masih punya pekerjaan ya disyukuri saja, mungkin ada penghasilan, kalau kita dipotong-potong dikit ya syukuri juga, karena lebih banyak yang tidak punya pekerjaan. Ketika punya tabungan jangan dihabiskan, karena mungkin situasi ini agak cukup panjang, walaupun pandemiknya selesai mungkin transisinya butuh waktu 1-2 bulan lagi. Jadi saya juga mengingatkan kita semua, juga buat saya, kalau memang ada punya tabungan diatur saja gitu, jangan habis dalam 1-2 bulan pertama, karena kita nggak pernah tahu situasi ke depannya seperti apa. Nah yang ketiga ya memang mungkin buat teman-teman yang muda ya, kita jaga diri kita, keluarga kita, dan orang tua kita. Kalau memang masih interaksi dengan orang tua dalam artian serumah atau masih suka mengunjungi orang tua karena jaraknya lumayan dekat. Nah, orang tua ini agak sensitif, di atas 50 itu resikonya lumayan tinggi. Ya banyak yang bertahan, cuma ada juga yang ternyata tidak bisa bertahan. Nah ini kan kita menjaga supaya orang tua kita, senior kita, atau mungkin atasan kita yang punya penyakit-penyakit bawaan itu terkena ya, karena kalau tadi ada diabetes, jantung, paru-paru, obesitas, tekanan darah tinggi, nah itu yang termasuk berbahaya ketika kena COVID. Nah penting buat kita menjaga itu semua. Nah, dan yang terakhir mungkin karena proses COVID ini juga mungkin butuh waktu, kalau kita ada rezeki tambahan kita bisa berbagi, lagi bulan Ramadan juga, tukang ojek, pedagang keliling, pedagang pasar dan sebagainya, mereka kesepian lah untuk ordernya sepi. Jadi kalau kita bisa mensupport akan bagus. Perubahan akan terjadi yang pastinya ya, artinya COVID membuat kita jadi terbiasa Zoom seperti ini gitu ya. Mungkin dulu ketika ada agenda diskusi, kita lebih cenderung offline bertemu, dan memang itu kebiasaan kita, tapi COVID mau cepat proses digitalisasi. Jadi saya kira kan LNI juga dalam proses transformasi perusahaan ya. Jadi proses ini pun mungkin akan membantu juga untuk mempercepat efisiensi, digitalisasi, lebih responsif terhadap situasi dan sebagainya, dan itu saya kira akan jadi sebuah keadaan normal yang baru kemudian pasca COVID ini gitu. Dulu mana biasa kita pakai masker, tapi sekarang kan
kita mau nggak mau pakai masker kan kemana-mana, dan sampai vaksin belum ditemuin ya kita akan terus pakai masker sampai waktu-waktu ke depan, dan ini yang butuh kita juga kita biasakan. Ya saya kira itu yang pengen didiskusikan. Ya kita bisa diskusi lebih lanjut juga kalau memang ada yang ditanyakan. Saat ini posisi saya di Kota Bandung ya sudah sehat, tidak ada kendala walaupun memang masih kerja di rumah untuk juga lebih menjaga diri lah. Banyak cerita infeksi atau reaktivasi, ya saya pun juga mesti waspada dengan hal-hal tersebut. Saya kira itu untuk sesi awalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Yusuf. Untuk teman-teman yang lain, mungkin ada pertanyaan langsung saja mungkin. Kalau ada pertanyaan. Udah ada? Belum? Kalau dari saya sih gini tadinya, kalau misalkan pada saat kita kan kadang kita nggak tahu ya kita terkena atau enggak. Kadang kita udah parno sendiri saat kita udah mulai kan, misalkan ada dada sakit gitu kan. Kadang kita parno, oh saya kenapa? Gitu kan mereka langsung parno apa kena COVID apa enggak gitu kan. Gimana menurut Kang Yusuf gimana cara kita supaya kita kita nggak terlalu parno dengan hal itu supaya kita lebih berpikir positif gitu. Iya saya kira sih paranoid semacam itu ya pasti wajar ya dalam situasi pandemik ya. Jadi ada dampak psikologi yang membuat kita jadi lebih waspada atau was-was bahkan. Dan saya kira itu juga jadi satu tools untuk membuat kita lebih aware terhadap penyakit ini. Tapi juga tentu jangan berlebihan. Paling mudah ya COVID itu, tidak ada gejalanya, dia biasanya ada bercak di paru-parunya ketika di ronsen. Jadi memang sebelum di swab, biasanya banyak dokter menyarankan untuk melakukan diagnosa lebih awal dengan di ronsen dan dicek kadar oksigennya. Biasa 2 itu yang menjadi parameternya. Ketika memang ada kebutuhan, baru di swab tes untuk kemudian bisa ketahuan dia positif atau enggak. Jadi saya kira itu satu. Yang kedua, ya kita juga mesti mengingat-ingat sama proses kita 2 minggu atau 1 minggu terakhir ada nggak kontak kontak erat dengan siapapun yang kita ketahui positif gitu, sehingga ternyata seperti saya gitu ya ketemu Pak Edwin nih yang mau nanya di sini gitu kan, kita ketemu minggu lalu ternyata itu Pak Edwin tahu saya positif. Nah idealnya saya ngasih tahu Pak Edwin saya positif, Pak Edwin juga mesti ngecek, dan Pak Edwin juga tahu saya positif, idealnya juga mengatakan saya kontak erat dengan Pak Yusuf contohnya, sehingga itu disebut ODP memang dalam terminologi kita saat ini ya, sehingga mesti langsung dites. Nah memang saya kurang paham kalau di Jakarta, tapi memang tampaknya kita terus berusaha untuk meningkatkan kapasitas tes sehingga memang semakin banyak yang ketahuan dan semakin banyak yang bisa dikarantina atau diisolasi sehingga penyakit ini nggak kemana-mana. Lainnya memang terus waspada aja, tetap bersih. Saya kira dengan keadaan sekarang sampai rumah baju diganti langsung mandi dan sebagainya. Jadi kan kita jadi lebih sering mandi, manfaatnya karena COVID. Jadi ya kita teruskan budaya hidup bersih. Mungkin kayak gitu Kang. Oke, terima kasih. Terus lanjut aja langsung Pak Edwin. Kalau mau tanya silakan Pak. Baik, San, makasih. Selamat siang Kang Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, pertama saya sampaikan selamat atas musibah. Ini kok selamat atas musibah. Maksudnya selamat atas sudah melewati musibah yang agak berat gitu. Siap. Terima kasih Pak Edwin. Ya. Ada 2 hal yang mau saya lebih tahu lebih dalam terkait COVID ini. Yang pertama begini Kang. Yang saya barusan dapat video yang kira-kira yang agak repot bukan ini. Saya lihat itu di video itu, apa benar nanti coba pengalaman Kang Yusuf. Itu dahak itu seperti lem kanji. Lem yang dari kanji, yang dari tapioka itu. Apa betul begitu? Sampai itu dia ditarik gitu. Kalau yang ada penyakit bawaan, iya Pak.
yang penyakit pernafasan bawaan seperti penyakit paru-paru, TBC. TBC kalau kena COVID cocok tuh Pak, cocok mematikan ya maksudnya. Habis itu pneumonia itu juga bahaya. Saya sih tidak mengalami itu karena tadi saya dalam keadaan yang gejalanya ringan. Tapi saya dengar memang buat mereka yang sampai pakai ventilator atau batuk-batuk. Jadi kalau yang agak ekstrim Pak dia batuk-batuk terus Pak. Karena si paru-parunya tidak berfungsi normal. Jadi sehingga dia mau nggak mau mengeluarkan gitu. Memang dipaksa batuk juga oleh dokter supaya keluar si sirkulasi dan memang dan beberapa kasus iya kental. Saya sih nggak pernah ngeliat langsung, baru ngeliat yang di video yang bapak cerita saya juga ngeliat gitu. Cuma saya mengkonfirmasi iya jadi lebih kental. Cuma sekental itu saya juga baru pertama kali lihat. Jadi ya itu bentuk yang lumayan ekstrim. Tapi ya betul. Itu kalau ketemu seseorang yang pneumonia, kira-kira akan akibatnya seperti itu ya Kang? Ya itu salah satunya. Makanya kan selalu ditanya ada penyakit bawaan nggak? Penyakit bawaan yang kritis kan darah tinggi, pneumonia, TBC, jantung, diabetes. Nah 5 ini Pak yang jadi paling concern. Diabetes selain lagi saya pernah dengar ada teman yang diabetes juga cukup berat gitu. Dan memang ya kita sama-sama tahu lah kalau udah pakai ventilator kan situasi hidup kita berbeda Pak ya. Jadi kita berharap makanya kalau Pak Edwin atau ada keluarga yang memang ada gejala tersebut, saran saya lebih waspada Pak, lebih jaga-jaga lah gitu. Bukan berarti langsung gimana-gimana ya, tapi perjuangannya akan lebih berat Pak ketimbang yang dia punya penyakit bawaan tersebut. Ya tentunya kan semuanya diserahkan sama Allah, cuma ya kita kan berusaha yang terbaik. Betul. Terus yang kedua Kang, ini setelah Kang melewati masa kritis itu, kira-kira kan yang lain supaya tidak sampai kena gitu. Kira-kira saran dari Kang Yusuf ke kami ini yang supaya tidak sampai mengalami itu, yang kira-kira saran yang paling jitunya itu apa gitu Kang? Satu, jaga kebersihan Pak Edwin. Cuci tangan, itu ya semuanya. So kan kalau di awal kan pakai masker. Kalau memang ada tuntutan ke lapangan karena tuntutan pekerjaan ya berarti pakai masker Pak. Masker itu membantu ini juga Pak. Kita nggak nguncek mata kan. Nah, so ketika memang ada orang yang batuk, makanya kalau semua pakai masker sebetulnya itu tinggal 5% Pak kemungkinan tertularnya. Sebetulnya saya pakai masker, Bapak pakai, saya batuk, itu masker kan cairan dari mulut saya kan juga nggak keluar dari masker kan. Ya, dropletnya nggak kemana-mana ya. Mana-mana. Pun ada yang keluar pun Bapak juga punya preventif. Jadi memang, dan masker itu diganti Pak setiap harinya. Jadi maupun masker kain itu juga diganti. Jadi kalau punya masker kain, bukan berarti cuma punya satu ya. Kalau memang tuntutan pekerjaannya 7 hari, berarti punya 7 masker kain untuk dicuci. Kalau memang lebih banyak, lebih bagus. Jadi kalau 1 hari ganti 2 kali. Saya lupa angkanya Pak, tapi masker itu katanya yang masker yang biasa yang hijau atau yang putih yang kita suka pakai itu juga cuma 4-5 jam Pak. Jadi kalau Bapak 1 hari 8 jam kerja, idealnya punya 2-3. Harus ganti juga ya Kang. Ganti dulu Pak. Jadi jangan, kalau saya punya masker seharian pakai, itu jadi bahaya buat kitanya juga kan. Jadi maksudnya memang agak, kalau memang nggak memungkinkan ya mungkin di rumah lebih baik. Yang lainnya memang situasi agak berbeda Pak. Dulu mungkin saya kan yang gelombang pertama ya, mungkin transmisinya terjadi ketika ketemu WNA atau di perjalanan di luar negeri Pak. Sekarang ini kan transmisi lokal istilahnya. Transmisi lokal artinya sebetulnya ada orang positif tapi tanpa gejala, dia nggak tahu. Mungkin dia dropletnya kecil-kecil di pegangan apa, terus kita megang dan kemudian kita terkena. Jadi memang agak cukup unik. Maka sehingga saya tahu ini saran yang cukup susah karena saya pun juga mungkin nggak bisa menjalankannya atau susah menjalankannya. Kan kita kalau jalan suka megang-megang Pak, ada tangga dipegang, gitu, ada ini dipegang, gitu. Jadi itu juga jadi tempat transmisi dari COVID. Jadi kalau memang mau lebih kejaga itu mungkin lebih bagus. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Mudah-mudahan sehat terus ya. Pak Edwin juga ya, sehat-sehat. Amin, siap. Terima kasih. Terima kasih, San. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Edwin. Dan selanjutnya, langsung aja Mbak Dina. Tunggu nak. Ya, Assalamualaikum, Kang Yusuf. Ya. Halo.
Ya, halo. Oke, ada pertanyaannya cuma ini aja sih. Pertama, waktu sudah positif itu ada reaksi dari lingkungan sekitar nggak, pengalaman yang nggak enak gitu ya? Karena kan kayaknya itu baru gejala aja kayak udah musuh bersama gitu loh, Kang. Jadi ada nggak dialamin seperti itu gitu ya? Karena bukan Bapak. Ini curhat nih, curhat. Nah, Pak, sekalian itu, Pak. Kalian nanya. Karena kan, ya pasti, sementara di satu sisi, ketika posisi kita sakit itu kan justru butuh support. Bukannya dijauhin gitu kan, Pak. Satu itu. Terus yang kedua, ya tadi karena Pak Edwin udah nyinggung curhat, iya. Gini, Kang, jadi memang kemarin saya sempat sakit juga. Cuma, tadi kan TBC-nya kan TBC macam-macam ya, ada TBC Iya, betul. TBC macam. Kebetulan saya TBC kelenjar. Nah, dilala bulan lalu kambuh gitu ya, kambuh. Kalau kebetulan dulu terserangnya itu di leher, ada benjolan di leher. Jadi efeknya sampai hari ini produksi dahak saya itu lebih banyak dibanding teman-teman. Dan imun saya memang jauh lebih rentan, gampang demam, gampang capek. Gitu. Nah, dilala bulan lalu kambuh gitu kan. Saya langsung ke dokter, karena udah rame COVID dan gejalanya mirip, ya tadi saya sempat merasa, mungkin saya yang baper kali, saya sempat merasa udah baru kayak gitu aja udah dijauhin gitu kan. Tapi ya oke lah, sudah baper udah lewat gitu sih. Nah, ketika di dokter paru, memang ternyata pengobatannya itu belum tuntas. Jadi sampai hari ini yang masih sering terasa mengganggu adalah di tenggorokan. Jadi kalau orang-orang kadang-kadang saya juga agak ngerasa kayak sesak nafas, tapi di area tenggorokan karena ada yang ngeganggu gitu kan, bukan di dada. Nah tadi kan sesak nafas di area paru itu ya. Kalau ini di tenggorokan ini karena kayak ada dahak gitu. Apalagi sekarang dipicu puasa. Seharian nggak kena air, lebih kering ya. Cuma alhamdulillah ya lebih kering gitu. Alhamdulillah tadi pagi saya udah coba treatment pas sahur, minum air hangat. Kebetulan ada obat pengencer dahak itu ada rasa lemon gitu. Ini sampai siang ini alhamdulillah jauh lebih baik daripada kemarin. Gitu. Artinya tadi saya juga menarik kesimpulan dari yang eksperimennya Akang itu bahwa obat ini kan belum ada kembali ke imunitas tubuh kita. Artinya ketika kita sakit, obat yang diberikan pun adalah sakit yang bawaannya, katakanlah batuk, demam. Memang betul. Indikasi obat batuknya. Obat demam, obat batuk. Betul. Iya. Bukan tapi obat karena COVID. Kita diisolasi, bukan obat COVID. Kita benar-benar bukan obat COVID, iya. Jadi obat bawaannya gitu, obat untuk penyakit bawaannya, indikasinya apa gitu. Nah itu yang saya alami. Kemarin saya juga di treatment dari dokter dari dokter paru itu juga obatnya adalah obat yang saya alami itu gitu. Kayak saya demam, dia dikasih penurun panas. Saya ada indikasi batuk, saya dikasih cadangan. Ya, nanti kalau pas batuk ada obat batuknya gitu. Tapi memang dengan kondisi kita bed rest, isolasi mandiri, tidak terkontaminasi dengan orang luar, mungkin itu yang membantu imunitas tubuh kita semakin cepat. Ya alhamdulillah sejak awal April ini saya sudah aktif balik lagi dan tidak pernah ada mendapat stempel ODP, ya ODP aja enggak gitu, apalagi PDP. Tapi karena kondisi seperti ini dan dokter paru fokus untuk ke COVID, saya di stop dulu, nggak boleh sering-sering ke rumah sakit dulu. Artinya betul. Kalau saya ada ngerasa gejala demam atau ini saya pengobatan mandiri dulu gitu sih. Itu sih Kang, saya satu tadi yang pertanyaan saya, apakah Akang pernah mengalami apa yang saya rasakan gitu kan. Terus yang kedua sharing aja, mungkin penekanan juga ke teman-teman bahwa memang intinya adalah imunitas tubuh. Jadi saya juga sudah putuskan untuk tidak mudik dulu tahun ini sampai situasi reda karena kasihan orang tua lah, apalagi saya juga kondisi, saya nggak tahu, takutnya saya carrier, saya nggak sadar saya carrier, ya. Itu langkah preventif. Itu Kang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Aldina, makasih sharingnya, saya kira infonya komplit tuh, pengalaman juga kan, artinya saya jadi info baru juga buat saya kalau nanti ada yang nanya ya, jadi
ya tentang TBC-nya mudah-mudahan juga cepat pulih. Ya saya juga saling mengingatkan aja, ya Ibu punya risiko juga gitu, jadi hati-hati juga, jangan apa, ya ketika kemana-mana tetap ini Bu apa, jaga gitu ya, jangan gimana. Nah kalau yang pengalaman yang tadi sih, alhamdulillah nggak ada. Jadi waktu saya mau dites ya, kan tanggal 15 dites, ya, tanggal 14 itu kita masih rapat Bu, ada kali 20 gitu. Waktu itu Dinkes, lab tes kita, laporan Pak Gubernur kita sudah siap. Terus itu ya udah Yusuf besok dites ya, ikut gitu kan. Ini suspek nih, mana-mana mulu. Terus itu kata teman, wah ya Ucup nih calon COVID. Jadi udah bercanda-canda juga itu. Saya pun juga punya feeling sebenarnya kayak kena nih dengan gaya apa pergaulan. Jadi pas positif betul-betul nggak ada yang gimana-gimana, bahkan mereka sangat support. Saya kan pertama pas apa saya positif. Nah, itu pada ini butuh bantuan apa, mau diapain dan sebagainya. Akhirnya kan saya ke rumah sakit, ambulan dibantuin apa segala macam. Dapat di Hasan Sadikin. Tadinya mau ke Cimahi, kalau Cimahi kan beda lagi dong yang saya kan, gimana ngawasnya apa segala macam. Yang kedua pas istri saya positif, ya dibantu juga. Jadi anak dirawat apa segala macam, rumah saya didisinfektan. Jadi alhamdulillah saya nggak mengalami yang tadi itu. Ya mungkin karena lingkungannya juga lingkungan perkotaan ya, dan memang teman-temannya teman-teman dekat dan teman-teman kerja. Nah, ketika saya juga ngomong ke publik ya, ke Instagram saya, ke Facebook, ternyata banyak doa yang muncul gitu. Jadi artinya jadi positif. Jadi saya kira gini, sebenarnya makin cepat kita ngasih tahu tuh makin oke gitu. Jadi kita pun juga merasa kita tidak punya masalah, karena memang sakit ini kan nggak kenal KTP, nggak kenal agama, nggak kenal usia gitu, nggak kenal kekayaan gitu kan. Perdana Menteri Inggris kena, istri Perdana Menteri Kanada kena, Tom Hanks artis kena, Pak Budi Karya kena, orang miskin juga ada yang kena. Jadi ini bukan penyakit. Kalau menurut saya ini juga jadi tugas kita bersama, bukan penyakit yang aib ya, kan bukan HIV gitu ya, yang memang karena perilaku. Ini kan penyakit yang orang naik angkot pun bisa kena gitu Bu, gitu. Orang naik pesawat tuh bisa kena gitu. Jadi saya kira sih situasi ini udah makin membaik belakangan. Awal-awal kan banyak infonya nggak jelas ya. Apalagi taunya, mohon maaf ya, saya kira ada sentimen terhadap Tiongkok juga di awal itu, sehingga agak berlebihan responsif masyarakat. Tapi ketika kena di Italia, kena di Amerika, kena di Inggris kan jadi lebih oh ini penyakit sedunia. Jadi saya kira kita terbuka aja, saya pun juga belajar di awal, tapi lama-lama jadi bisa. Ibu juga selalu sehat ya, mudah-mudahan terus menjaga. Sehat, alhamdulillah. Okay. Terima kasih. Intinya penyakit ini bukan aib ya, Kang. Jadi bukan. Ya itulah, kita harus cerdas sih, lebih cerdas lah untuk menyikapi. Ya banyak memang ini sih, info-info aib ini banyak di pedalaman, di desa gitu ya, jadi mereka infonya nggak utuh gitu, atau sekarang kan hoax paling banyak dari handphone kan, sebetulnya kan kayak gitu kan, jadi dari sosmed, iya. Jadi ya tugas kita juga kalau memang kita tahu info yang lebih valid, ya itu tugas kita buat menjelaskan lah kepada teman-teman untuk bisa lebih wise menghadapi. Di Bandung ya Bu, ada yang lebih sedih. Di Bandung, Kabupaten Bandung, orang tuanya kena, suami istri. Anaknya 3 Bu. Anak yang paling gedenya itu udah SMP, udah cukup bisa tinggal sendiri. Sama tetangganya diusir Bu, yang boleh tinggal di rumahnya. Padahal itu rumah dia gitu. Jadi 3 anak ini sama seorang 3 anak ini sebenarnya nggak mengganggu apapun, anaknya negatif semua dan nggak mengganggu tetangga. Anaknya bisa masak, ada famili yang agak jauh kirim makanan, diusir sama tetangga. Akhirnya ditampung di panti sosial selama 2-3 minggu, sampai orang tuanya juga sembuh. Kan sedih gitu dengarnya, kita kan bisa kayak gitu. Nah, maksudnya itu mesti nggak terjadi di negara yang pertama katanya kemasyarakatan, ketuhanan kan. Nah, saya juga muslim, di muslim ini negara muslim banyak, masa urusan begini aja kita nggak beres gitu kan, katanya kompak muslim ukhuwah kan, itu kan jadi malu kita. Jadi ini juga jadi tantangan lah buat kita kan, kejadian semacam ya itu sih Kang, karena efek sosialnya kemarin sih mungkin tadi benar ya yang dibilang Akang, kesininya sih sudah mulai membaik, banyak hal yang sudah mulai membaik. Udah mulai pada cerdas juga untuk melihat mana hoax mana enggak gitu kan. Cuma ya tadi memang masih ada lah kadang yang baru pulang aja udah diisolasinya sampai ampun-ampunan gitu, nggak? Iya betul. Macam-macam lah ininya.
Ya itu sih Kang, ke realita di lapangan efek sosial dari COVID ini memang luar biasa, merubah banyak hal sih. Oke, itu cukup dari saya. Mungkin yang lain silakan berbagi. Sehat-sehat. Oke, terima kasih Mbak Dina ya. Selanjutnya mungkin langsung aja dari Mas Elwin dari Laskar ya. Silakan. Halo Mas Elwin, suaranya diinin dulu. Yap, siap. Terima kasih Pak Iksan atas waktunya. Assalamualaikum. Sampurasun, Kang Yusuf. Ya, tepangkeun abdi Elwin di Palembang. Perihal Kang ya. Lumayan, Kang. Ini Kang, kalau perihal yang dialami oleh Kang Yusuf, kan itu OTG. Berarti kan kita kalau misalnya ada gejala, itu udah pasti kita udah bisa deteksi ya. Kalau ya, yang ketahuan lah ya. Penderita, ya ketahuan cepat ya. Kalau OTG kan kita nggak tahu. Nah untuk pencegahannya atau apa ada rutin untuk check up-nya sebaiknya gimana gitu. Satu. Ya. Untuk kedua, dengan kemarin dirawat sampai sembuh itu berapa lama, Kang Yusuf? Ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, Kang Elwin, makasih pertanyaannya. Saya total 2 minggu di rumah sakit dan 2 minggu di isolasi mandiri di rumah. Jadi 1 bulan totalnya. Jadi agak panjang itu urusan. Yang kedua, iya memang betul. OTG ini kayak saya nih sudah bahaya gitu. Saya kalau nggak ada tes proaktif juga nggak ketahuan saya positif kan. Jadi memang ya, betul. COVID. Jadi memang ini juga belum ada teori yang bagaimana. Memang dengan semua di rumah kan kebijakan gitu kan PSBB semua di rumah. Ya. Yang OTG pun juga di rumah. Sehingga artinya dia dipaksa nggak kemana kan. Sebetulnya kayak gitu aja teorinya kan. Kalau saya saat itu nggak dites Pak. Wah, saya mah masih kemana-mana dan bisa kenain banyak orang kan, sebetulnya kayak gitu. Dan sampai sama di rumah sakit maupun di rumah, saya tidak ada gejala apa, dia baik-baik aja gitu. Ketika kita merasa nggak enak badan biasa kan, itu sesuatu yang biasa aja kan, tidur semalam juga. Jadi memang untuk case seperti Jakarta, Bodebek, Bandung, memang kasus makin banyak. Ya menahan lagi dengan lockdown sebetulnya aja 2 minggu itu udah agak lumayan tenang gitu ya. Karena kan kita punya kendala dengan kapasitas tes, jadi karena tesnya terbatas jadinya tidak semua tertes. Makanya paling mungkin kalau memang tanpa gejala di rumah aja sama 2 minggu kalau dia baik lah ya. Walaupun kalau memang lebih nyaman 3 minggu saran saya. Jadi tapi kan masalahnya gini Pak, nggak semua orang bisa di rumah juga. Bisa di rumah dalam artian kadang ada tuntutan pekerjaan yang membuat dia mau nggak mau tinggalkan rumahnya kan karena pekerjaan dan sebagainya. Nah ini yang kita khawatirkan. Memang kalau memang gini yang paling penting kita juga terbuka. Sebetulnya Bapak kan nggak mungkin kita kena kalau nggak ada teman kita yang kena gitu kan. Jadi sebetulnya Bapak gitu saat ini negatif, tapi ternyata Bapak tahu suatu saat si Bapak siapa di kantor Bapak kena gitu. Dan Bapak merasa ketemu, berarti kita langsung jadi ODP, punya tanggung jawab langsung dites. Bisa jadi kita terkena, bisa juga kita enggak. Jadi memang sistem ini mesti jalan, dan ini bukan cuma urusan kita sebagai masyarakat, tapi juga pemerintah pun juga mesti lebih proaktif lah terhadap hal ini. Oke, siap. Itu aja Pak. Kang, nuhun pisan atas pencerahannya. Siap. Baik, terima kasih Mas Elwin. Selanjutnya itu tadi udah ada yang mau tanya. Mbak Ratna Dewi, monggo buat tanya. Salam kenal Kak, kami dari Surabaya ini. Surabaya. Dia lockdown katanya. PSBB ya? Surabaya PSBB ya? Ya, PSBB mulai kemarin. Ini Kak sih penasaran aja nih. Setelah kena gitu kan ya.
tracing kan apa aja gitu kan ya Kak ya. Nah itu dari daftar nama-nama yang sudah kontak dengan Bapak, dengan Kakak, itu tuh berapa persen sih yang kena juga gitu. Itu pertanyaannya pertama. Terus yang kedua saya juga penasaran juga kan sempat cerita ada tetangga juga yang kalau istri kena, anaknya kok nggak kena. Nah itu emang apakah kalau yang masih muda, yang anak-anak seperti itu tuh lebih kuat gitu, jadinya dia lebih terus yang ketiga waktu di ronsen itu ketahuannya karena dirorek. Nah, terus setelah pengobatan kayak sebulan itu fleknya hilang. Terus yang Kakak rasain itu gimana sih waktu sebelum dan sesudah fleknya hilang itu sebenarnya yang dirasain tuh seperti apa? Gitu. Itu aja, terima kasih. Iya, jadi kurang lebih ada 100 orang yang dites sejak saya positif. Selain istri saya ada 2 lah yang juga positif. Tapi kita juga nggak bisa menduga, bisa juga kita sebetulnya karena kita sempat datang di tempat yang sama waktu sebelumnya. Jadi banyak dugaan. Dia kemudian 2-3 orang dari 100-an yang dites. Itu satu. Yang kedua ya tampaknya secara statistik, saya belum berani ngomong secara ilmiah ya, tapi secara statistik mengatakan anak-anak lebih kuat. Jadi banyak kasus yang saya temuin orang tuanya kena, anaknya enggak, gitu. Jadi memang apakah anak lebih kuat? Statistik mengatakan anak-anak lebih sedikit yang kena, tapi saya belum berani mengatakan anak-anak lebih kuat karena kan belum terbukti secara medis. Nah yang ketiga apa tadi pertanyaannya? Oh ya, jadi saya sebetulnya kan di ronsen 4 kali. Cuma di ronsen pertama yang ada pneumonia, di ronsen kedua 3 hari kemudian udah hilang. Jadi nggak butuh nunggu lama buat hilang. Jadi kayak cuma bercak sedikit yang kemudian hilang dengan sendirinya dalam waktu 3 hari. Jadi tidak ada yang butuh dikhawatirkan. Nah dari situ memang pengobatannya langsung rutin aja, tidak ada masalah. Ya Kak, terima kasih. Jadi nggak ada rasa kayak aduh atau kayak tebel kayak gitu nggak ya? Nggak sama sekali. Baik-baik semua. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Nah, mungkin yang lain ada mau tanya lagi nggak? Soal sebelum kita akhiri nanti. Monggo yang lain gimana? Sedang mau tanyakan? Mungkin kalau nggak saya ada, banyak nulis cerita saya di sosial media saya di Instagram dan yang lainnya. Jadi kalau memang mau ada yang lebih detail gitu ya mau sambil baca bisa cek di sosial media maupun ada beberapa tulisan-tulisan juga, mudah-mudahan bisa membantu. Iya. Ya mungkin yang lain nanti bisa kontak lewat IG kalau misalkan mau tanya lebih lanjut ya Mas Ridwan Mas Ucup ya. IG-nya itu ya, IG-nya Ridwansyah Yusuf ya. Ridwansyah Yusuf aja. Ya, nanti bisa dihubungin. Mungkin terakhir dari Kang Ucup, pesan dan kesan buat kita sekarang apa sih? Mungkin terakhir nih yang perlu disampaikan, apa yang perlu kita jaga sekarang buat kedepannya? Iya, pertama terima kasih buat LNI khususnya udah mengundang siang ini. Senang bisa berbagi dan saling mengingatkan. Yang pertama kita jaga kesehatan lah. Kita jaga kesehatan, semoga semuanya berlangsung dengan baik. Jaga diri kita, keluarga kita, sama orang tua kita itu mesti kita jaga. Jadi kalau memang ada tuntutan meninggalkan rumah ya berarti dalam keadaan bersih semuanya, sampai rumah juga langsung cuci. Yang kedua ya kita lebih informatif terhadap info-info yang ada terkait rumah sakit, tempat tes, informasi emergensi seperti apa sehingga ketika kejadian kita lebih sigap. Yang ketiga ya salah satu perjuangan kita itu melawan hoax, melawan info-info yang tidak betul tentang COVID ya. Jadi saya kira kita masih sama-sama kayak tadi
COVID ini atau jenazah ditolak itu kan karena info-info hoax kan sebetulnya. Jadi kita mesti bisa juga membantu supaya publik juga tidak sesat terhadap info-info yang sesat tersebut. Yang terakhir ya saya kira mungkin perjuangannya mudah-mudahan sebulan 2 bulan lagi bisa lebih siap, dan mudah-mudahan dengan itu kita juga bisa bekerja dengan normal lah. Saya juga pengen kerja lagi dengan LNI, banyak kerjaan di Jawa Barat gitu, jadi bisa kita follow up. Ya kita patuh aja dengan aturan pemerintah, yang mudah-mudahan setelah ini kita lebih baik. Ya itu aja mungkin Kang Iksan ya. Buat penutupnya, ya ini ujian satu bangsa ya, kita selesaikan sebagai satu bangsa lah, mudah-mudahan bisa, insya Allah kita pasti menang. Ya sebelum diakhiri ini rupanya ada masuk chat privat. Coba saya bacain. Oh ya boleh. Satu aja ini soalnya. Ini ada yang tanya, Mas Yusuf sekarang sudah negatif setelah terinfeksi COVID-19. Dari info yang saya dengar, bahwa orang yang pernah terkena COVID-19 kemudian sembuh akan memiliki antibodi untuk melawan virus ini dan menjadi cepat sembuh. Yang saya tanyakan, apakah Mas Yusuf sekarang merasa lebih aman dari orang lain dan lebih bisa beraktivitas normal? Gimana? Enggak, sebetulnya saya masih was-was sebetulnya. masih belum tenang-tenang banget sebetulnya. Jadi apa namanya? Ya masih banyak di rumah, baru kemarin keluar sekali. Ada urusan mendesak, tapi setelah itu di rumah lagi. Ya tadi kan ini juga masuknya, tadi saya juga agak telat karena habis rapat yang lain. Jadi tampaknya sih so far saya kalau nggak ada kebutuhan urgent, saya mungkin di rumah. Kalau memang urgent banget ya berarti baru meninggalkan rumah. Sisanya saya coba optimalin apa yang bisa kerjain di sini. Masih ada was-was juga, jangan masih ada bekasnya, masih ada apa gitu. Atau kan ada berita yang infeksi, aktivasi gitu. Takut juga jangan yang punya antibodi nanti kena penyakit yang lain malah kena. Jadi ya prinsipnya mungkin sama lah dengan bapak-bapak ibu semua, tetap menjaga aja. Jika bisa di rumah ya di rumah. Ya, kalau memang bisa kalau memang nggak mau meninggalkan rumah ya berarti masih lebih terjaga. Oke, ya itu tadi. Terima kasih. Terima kasih Kang udah mau jadi pembicara di kita. Semoga bisa cepat beraktivitas kembali. Ya, semoga sehat-sehat selalu. Semuanya sehat. Ya. Baiklah teman-teman semua, semoga kita semua ya sehat selalu. Kita bisa menjalani ibadah Ramadan ini dengan baik. Oke, baiklah. Nanti mungkin kita bisa jumpa lagi di session selanjutnya pada hari Rabu ya, Rabu setiap jam 1. Nanti kita kita cari pembicara lainnya dan kita akan share nanti ke teman-teman semua minggu depan judul dan temanya apa. Mungkin itu aja dari saya. Saya Iksan Abdusuma selaku moderator. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Iksan. Terima kasih, Iksan. Sekarang di CNA juga pun bilang, ya sudah dari mana? Dewi.